Assalamualaikum. Kali ini kita akan pelajari mengenai tata cara penamaan alkana, alkena, dan alkona. Yuk kita pelajari. Yang pertama yaitu alkana. Alkana memiliki rumus umum CnH2n+2. Kemudian hidrokarbonnya jenuh, ikatannya tunggal. Kemudian penamaannya nanti sesuai dengan jumlah atom C dan berakhiran ana. Dan juga alkana merupakan komponen utama dari minyak bumi. Oke, kita bisa lihat contohnya. Nah, ini ada 4C dengan tangan yang tunggal semua tuh. Nah, itu adalah contoh dari alkana. Nah, ini menurut nama IUPAC, kita hafalkan dari C1 sampai C10 aja deh. C1 ada metana, C2 etana, C-nya 3 propana, C4 butana, C5 pentana, C6 heksana, C7 heptana, C8 oktana, C9 nonana, dan C10 dekana. Dihafalkan ya. Tadi kita udah kenal untuk penamaan rantai induk atau rantai panjang. Sekarang kita kenal sama cabang atau alkil ya. Nah, cabang atau alkil memiliki rumus umum CnH2n+1. Alkil adalah alkana kehilangan satu atom H-nya. Oke, contohnya ada CH3 yang kita sebut namanya metil. Kalau CH4 metana, kalau CH3 metil, begitu. Kemudian kalau C-nya 2 yaitu etil. Kalau C-nya ada 3 yaitu propil. Kemudian kalau C-nya ada 4 nanti namanya butil. Kemudian kita punya cabang yang bentuknya berbeda yaitu seperti isopropil, kemudian sekunder butil, kemudian isobutil, dan juga tersier butil. Oke, tadi kita sudah tahu bagaimana cara menamakan rantai panjang dan juga cabang. Sekarang kita masuk ke penamaan alkana ya. Nah, penamaan alkana kalau rantainya lurus tanpa cabang. Nah, yang pertama, hitung jumlah C-nya. Kemudian kita beri nama deh. Nah, beri namanya pakai awalan N ya, yang artinya normal. Kemudian hitung deh jumlah C-nya ada berapa tadi, akhirannya ana. Contohnya, di sini kita punya jumlah C yang sebanyak 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 jumlah C. Kemudian kita beri nama, awalannya N. Jumlah C4 tadi apa? Butana. Ya udah jadi normal butana. Gitu deh. Oke, kalau sekarang, kalau rantainya bercabang, nah gimana nih cara penamaannya? Langkah pertama yaitu cari rantai induk atau rantai yang terpanjang. Kemudian kita beri nomor. Ingat, cabang itu pengen di nomor sekecil mungkin. Kemudian nanti kita beri nama deh. Namanya, nomor cabang dulu, kemudian nanti cabangnya, kemudian rantai panjangnya yang akhiran ana. Ingat, kalau cabangnya ada banyak, nanti kita susun sesuai dengan abjad ya. Terus nanti pakai awalan di untuk 2 cabang, tri untuk 3 cabang, tetra untuk 4 cabang, dan seterusnya. Kita coba lihat contohnya ya. Nah, sekarang kita lihat ini adalah contoh alkana yang bercabang. Langkah pertama adalah cari rantai paling panjang. Nah, rantai paling panjangnya kemana nih? Kalau kita dapat hitungin dari kiri ke kanan atau yang lurus-lurus aja dapat jumlah C sebanyak 6. Sedangkan kalau misalkan kita belok ke atas itu cuman ada 1, 2, 3, 4, 5 doang. Jadi lebih panjang yang 6. Jadi kita ambil yang lurus-lurus aja. Kemudian yang di luar rantai panjang merupakan cabang atau alkil-alkilnya. Habis gitu kita beri nomor yuk. Nah, tadi cabang itu pengen di nomor sekecil mungkin. Nah, berarti nomornya dari mana nih? Dari kiri apa dari kanan? Kalau dari kiri, mulai cabangnya di nomor 2. Tapi kalau dari kanan, mulai cabangnya nomor 3. Berarti kan lebih kecil yang sebelah kiri ya. Maka kita mulai dari sebelah kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian, cabang-cabangnya kita lihat. Ada cabang yang namanya CH3, ada C2H5, dan ada juga CH3. Nah, berarti kan cabangnya beda-beda ya. Yuk, ingat lagi tadi penamaan alkilnya. CH3, C-nya 1, itu apa namanya? Metil. Kalau C-nya 2, itu etil. Kalau C-nya 1 lagi, yaitu metil.
Nah, sekarang kita beri nama deh. Karena cabangnya berbeda, kita susun sesuai dengan abjad. Nah, berarti kan etil dulu baru metil. Yuk kita susun ya. Berarti namanya 3 etil. Kemudian metilnya ada 2. Sebutin ya di nomor berapa aja. Di nomor 2, kemudian nomor 4. 2,4. Terus metilnya ada 2. Jangan lupa pakai awalan di. Berarti 2,4 dimetil. Kemudian rantai panjangnya jumlah C-nya ada 6, berarti heksana. Gitu. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Nah, kita cari rantai panjangnya ya. Rantai paling panjang yang mana nih? Lurus apa belok? Kalau lurus kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 C. Tapi kalau belok dari atas dari C2, hitung 2 C ya. 1, 2, 3 ke bawah, 4 ke kanan, 4, 5, 6, 7. Ternyata lebih panjang dari C2H5 itu. Oke, kemudian di luar rantai panjang adalah cabangnya. Nah, kemudian kita beri nomor dari atas apa dari kanan nih. Nah, ingat cabang pengen di nomor sekecil mungkin. Dari kiri atau dari atas sama dari kanan sebenarnya sama aja. Sama-sama dimulai dari C nomor 3. Tapi yang ngebedainnya, kalau dari atas di nomor 3 itu ada 2 cabang langsung. Tapi kalau dari kanan cuma ada 1 cabang doang. Nah, kita ambil yang lebih berat. Berarti dari kiri atau dari atas. Oke, setelah itu kita beri nama deh. Nah, cabangnya itu semua sama-sama apa tuh? Kalau CH3 metil semua ya. Nah, berarti langsung aja gabungin namanya. Di nomor 3, 4, 5. Kemudian metilnya ada 4, tetrametil. Kemudian rantai panjangnya ada 7, heptana. Kemudian kalau ditanyanya dari nama, terus kamu bikin strukturnya, yaitu 3 etil 2246 tetrametil oktana. Nah, langkah pertama adalah cari rantai terpanjangnya, yaitu oktana. Oktana jumlah C-nya ada 8, kita bikinlah C8. Kemudian ada cabang di nomor 3, berarti kita bikin tangan ke bawah 3. Kemudian ada cabang di nomor 2, 4, dan 6. Kita bikin tangannya. Kemudian cabangnya beda-beda nih. Di nomor 3 yaitu etil, maka kita masukkan C2H5. Kemudian di nomor 2 dan 2-nya itu ada metil, berarti CH3. Di nomor 4-nya juga metil, CH3. Dan di nomor 6-nya juga metil, CH3. Oke, kita lanjutkan mengenai alkena. Alkena memiliki rumus umum CnH2n. Kemudian hidrokarbon tidak jenuh, ikatan rangkap 2. Dan nanti penamaannya akhirannya adalah ena. Contohnya, rantainya nih, lihat ada rangkap 2-nya. Oke, kemudian alkuna, rumus umumnya CnH2n-2, kemudian hidrokarbon tidak jenuh, ikatan rangkap 3, dan nanti akhirannya adalah una. Contohnya, nih lihat rantai karbonnya ada rangkap 3-nya. Oke, kemudian kita penamaan mengenai alkena dan alkuna. Sebenarnya sama kayak penamaan alkana, cuman nanti di sini kita perhatikan rangkap ya. Rangkap harus diberi nomor sekecil mungkin. Jadi penamaannya ada nomor rangkap, kemudian rantai panjang. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada jumlah C-nya 4, kemudian kita beri nomor sesuai dengan rangkapnya. Rangkap pengen di nomor sekecil mungkin. Berarti dari kiri apa dari kanan? Nah, ternyata dari kiri yang lebih kecil. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita beri nama, berarti ada rangkap di nomor 1, kemudian C-nya 4 adalah butana tadi ya. Tapi karena rangkap 2 jadi butena. Nah, kalau sekarang gimana kalau rantainya bercabang? Nah, sama kayak alkana. Pertama, cari rantai induknya atau rantai terpanjang. Tapi, sekarang rantai induknya itu harus ada rangkapnya. Kemudian yang kedua, beri nomor rangkap pengen di nomor sekecil mungkin. Kemudian, berilah penamaan, yaitu nomor cabang, nomor rangkap, kemudian rantai panjang, akhiran ena atau una. Sama kayak biasanya, cabang itu susun sesuai dengan abjad dan juga pakai awalan di, tri, dan seterusnya. Oke, kita lihat contohnya. Contohnya seperti ini. Nah, sama, kita cari rantai panjangnya. Gimana nih? Ingat rangkap harus dimasukin ke rantai panjang. Oke, rantai panjangnya ternyata lurus. Ada jumlah C-nya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, benar, lebih panjang. Terus, habis gitu, yang di luar rantai panjang adalah cabang-cabang ya. Oke, kemudian kita beri nomor
Ingat rangkap pengen di nomor sekecil mungkin, maka nomornya dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita beri nama deh. Cabangnya sama nggak nih? Oh, ternyata cabangnya beda. Di nomor 3 ada CH3 yaitu metil, di nomor 4 ada C2H5 yaitu etil. Kita susun sesuai dengan abjad, maka etil duluan, maka 4 etil, 3 metil, kemudian rangkapnya di nomor berapa? Nomor 2. Berarti 2, kemudian rantai panjangnya 6 ada heksena. Ingat akhirannya ena. Oke, contoh selanjutnya sama cari rantai panjangnya. Rantai panjangnya kemana nih? Oh, rantai panjangnya ternyata lurus. Kemudian yang di luar rantai panjang adalah cabang-cabangnya. Nah, kemudian kita beri nomor ya. Nomor rangkap pengen di nomor sekecil mungkin. Dari kiri apa dari kanan? Ternyata kalau dari kiri nomor 3, dari kanan juga nomor 3. Wah, sama nih. Nah, terus gimana kalau sama? Kita perhatikan cabang. Cabang juga pengen di nomor sekecil mungkin. Lah, ternyata sama juga. Dari kiri nomor 2 udah ada cabang. Dari kanan nomor 2 juga ada cabang. Ingat kayak tadi contohnya, yang lebih berat berarti dia lebih menang. Maka dari kanan ya. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kita beri nama deh. Karena cabangnya sama-sama metil, maka kita tulis langsung 2, 2, 5, trimetil. Kemudian rangkapnya di nomor 3, tapi rangkap 3 heksuna jadinya. Kemudian dari nama kita bikin menjadi sebuah struktur ya. 4 etil, 2, 3 dimetil, 3 heptena. Maka cari rantai paling panjangnya yaitu heptena, yaitu jumlah C-nya ada 7. Kemudian ada rangkap di nomor 3-nya. Kemudian kita bikin cabang-cabangnya di nomor 4, kemudian 2 dan 3. 4-nya etil yaitu C2H5, 2 dan 3-nya dimetil berarti CH3 dan CH3. Oke, contoh selanjutnya yaitu 3 etil, 3 metil, 1 pentuna. Maka rantai panjangnya adalah pentuna yang jumlah C-nya ada 5. Oke, kita bikin C-nya 5. Kemudian ada rangkap di nomor 1, rangkapnya rangkap 3. Kemudian kita bikin cabangnya di nomor 3 dan juga 3. Ada etil C2H5 dan juga metil CH3. Oke, sekian mengenai penamaan alkana, alkena, dan alkuna. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, komen aja ya. Oke, wassalamualaikum.